Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anindya Kristanti dengan NIM 43223120 dari kelas HIP 1A Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil interpretasi data pada PTX, di mana pada hasil interpretasi data ini yang saya akan bahas ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai perbandingan jam tidur pekerja berdasarkan kelelahan kerja di bagian produksi, dan yang kedua adalah jumlah pekerja dengan keluhan nyeri punggung pada divisi packing. Nah, baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai perbandingan jam tidur pekerja. Perbandingan jam tidur pekerja berdasarkan kelelahan kerja di bagian produksi. Sekilas membahas mengenai alasan saya memilih topik tersebut, yaitu perbandingan jam tidur pekerja berdasarkan kelelahan kerja di bagian produksi adalah jam tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan dan produktivitas pekerja. Tidur yang cukup dapat meningkatkan kinerja, konsentrasi, dan keselamatan kerja. Kelelahan kerja seringkali berdampak langsung pada kualitas tidur. Pekerja yang mengalami kelelahan biasanya memiliki jam tidur yang kurang dan kualitas tidur yang rendah. Bagian produksi adalah salah satu area kerja yang sangat menuntut fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kelelahan di tempat kerja mempengaruhi jam tidur pekerja di bagian ini. Nah, oke, jadi langsung ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai interpretasi data mengenai jam tidur pekerja di bagian produksi. Data yang kita miliki, ini terdapat 15 pekerja yang dimana terbagi dalam dua kategori. Ada pekerja dengan tingkat pekerjaan sedang dan ada pekerja dengan tingkat pekerjaan tinggi. Nah, secara rincinya, dari total 15 pekerja, terdapat 13 pekerja berada pada tingkat pekerjaan sedang, dan 2 pekerja berada pada tingkat pekerjaan tinggi. Untuk pekerjaan dengan tingkat pekerjaan sedang, terdapat 12 pekerja yang memiliki jam tidur yang cukup. Sementara pada satu pekerja yang berada pada pekerjaan sedang ini, ada satu pekerja memiliki jam tidur yang kurang. Nah, terkait dengan pekerjaan dengan tingkat pekerjaan tinggi, kedua pekerja itu memiliki jam tidur yang cukup. Baik, jadi secara keseluruhan terdapat 14 pekerja yang memiliki jam tidur cukup, dan hanya ada satu pekerja yang memiliki jam tidur yang kurang. Mayoritas pekerja mendapatkan tidur yang cukup, baik pada tingkat pekerjaan sedang maupun tinggi. Kurang tidur hanya terjadi pada sebagian kecil pekerja. Oleh karena itu, saya merekomendasikan bahwasannya harus ada ya terkait dengan pemantauan kesehatan rutin. Lalu ada intervensi bagi pekerja yang kurang tidur serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya tidur yang cukup. Jadi untuk pembahasan yang pertama, kesimpulannya ini hasil data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas pekerja mendapatkan tidur yang cukup. Dengan pemantauan dan intervensi yang tepat, kita nanti sebagai pemandu atau ahli K3 dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi ini. Baik, next untuk pembahasan yang kedua. Nah, ada jumlah untuk mengetahui jumlah pekerja dan keluhan nyeri punggung pada divisi packing. Alasan untuk memilih fokus ini pada pembahasan kali ini yaitu salah satu masalah kesehatan yang paling utama di tempat kerja itu merupakan nyeri punggung atau low back. Nah, ini dapat mempengaruhi produktivitas, absensi, dan kualitas hidup pekerja. Divisi packing merupakan salah satu area kerja dengan aktivitas fisik yang tinggi seperti mengangkat, membungkuk, dan memindahkan barang. Ini membuat pekerja di divisi itu lebih rentan terhadap nyeri punggung. Data menunjukkan bahwa ada sejumlah pekerja di divisi packing yang mengalami keluhan nyeri punggung. Terkait dengan pemahaman ini, jumlah dan kondisi mereka sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi.
Nyeri punggung tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tapi juga kesejahteraan seluruh pekerja. Pekerja yang mengalami nyeri punggung seringkali merasa tidak nyaman, stres, dan kurang efektif dalam bekerja. Melalui analisis data pada kali ini, uh, harapannya dapat merancang strategi atau mengurangi nyeri punggung seperti perbaikan pada kondisi pekerjaan nanti. Oke, langsung masuk pada data. Jadi pada data di samping itu terdapat jumlah keseluruhan pekerja, itu ada 16 pekerja. Nah, dari jumlah tersebut kita dapat melihat dari adanya kategori, ya dibagi menjadi dua, itu ada pekerja dengan kondisi normal dan pekerja yang mengalami nyeri punggung. Nah, mari kita lihat secara rincinya. Jadi pada bagian dari 16 pekerja itu terdapat 7 pekerja yang tidak mengalami keluhan nyeri punggung dan dianggap dalam kondisi normal. Sedangkan ada 9 pekerja yang mengalami nyeri punggung. Angka ini menunjukkan bahwa nyeri punggung adalah masalah yang cukup umum di tempat kerja. Lebih dari separuh pekerja mengalami keluhan ini, di mana kita bisa mengindikasikan bahwa adanya faktor-faktor risiko yang berada di lingkungan kerja tersebut. Oke, berarti untuk faktor-faktor yang mungkin terjadi atau mengindikasikan atau berkontribusi pada masalah ini, yaitu terhadap postur kerja yang buruk, lalu ada durasi kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup, dan juga kurangnya peralatan kerja yang ergonomis. Nah, indikasi dari data ini menekankan pentingnya melakukan penilaian ergonomi di tempat kerja, di mana tujuan dari hal ini yaitu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yang dapat menyebabkan nyeri punggung. Untuk mengurangi insiden nyeri punggung, perusahaan mungkin perlu menerapkan program pencegahan dan intervensi yang efektif. Ini dapat meliputi seperti pelatihan postur kerja yang baik, penyesuaian peralatan kerja, serta program latihan fisik untuk memperkuat otot punggung. Nah, selain itu, penting juga untuk menyediakan dukungan kesehatan bagi pekerja yang mengalami nyeri punggung, seperti akses ke fisioterapi dan perawatan medis yang memadai. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan pekerja sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dari langkah-langkah yang telah diambil. Ini dapat membantu perusahaan atau PTX tersebut untuk menyesuaikan strategi kesehatan dan keselamatan kerja secara terus-menerus. Kesimpulan dari data ini memberikan ulasan penting terhadap pentingnya kondisi kesehatan pekerja dan memfokuskan untuk bagaimana perlunya yakni tindakan pencegahan dan penanganan nyeri punggung yang lebih baik. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor resiko ini, perusahaan atau PTX dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas secara keseluruhan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga terkait dengan informasi yang saya paparkan juga menjadi tambahan informasi atau evaluasi terhadap adanya interpretasi data pada kali ini di PTX. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.